Mari kita penuhkan shaf dulu, dirapatkan shaf yang di depan terlebih dahulu demi kesempurnaan ibadah Jumat kita. Insyaallah kesempurnaan ibadah bagiannya adalah meluruskan, merapatkan dan menuhkan shaf yang di depan. Kalau ada yang masih kosong, diisi di depan dulu agar kesempurnaan itu bisa kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saat ini terkumpul 3 kemuliaan, 3 derajat yang tertinggi yang akan didapatkan oleh seorang manusia hamba Allah. Mana 3 kemuliaan itu? Yang pertama, kita berkumpul di rumah Allah, tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berkumpul di masa, di waktu, di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, yakni hari Jumat. Dilebihkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita bermohon berharap kepada Allah. Yang hadir memenuhi panggilan Allah ini adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kemuliaan yang dimaksud adalah kemuliaan tempat, yakni rumah Allah. Yang kedua, kemuliaan waktu, yakni pada hari Jumat. Dan yang ketiga, kemuliaan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, insya Allah adalah insan yang bertakwa, yakni yang hadir pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah kita hati mengimbau, mengajak, berwasiat kepada kita bersama. Mari tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Mari kita perbaiki kualitas ibadah kita. Yang paling utama kita perbaiki terlebih dahulu adalah kualitas ibadah sholat kita. Sholat 5 waktu. Sebab kalau sholat 5 waktu sudah terjaga, terlaksanakan dengan baik, insya Allah ibadah yang lain akan mudah mengikut di belakangnya. Tapi bila mana sholat kita tidak terlaksana dengan baik, sholatnya asal-asalan, apalagi terpaksa, bukan karena Allah, yang lebih parah lagi, sholat kita kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Na'udzubillah min dzalik. Payahlah ibadah yang lain akan ikut di belakangnya kaum muslimin sedang imam berbahagia. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, man dayya as-shalah fa huwa lima siwaha adiyah. Barang siapa yang sudah meremehkan sholat, menganggap enteng sholat, dipastikan ibadah yang lain lebih dianggap enteng lagi. Barang siapa yang menganggap enteng, meringan-ringankan, meninggalkan sholat, dipastikan ibadah selain sholat akan lebih mudah untuk dia tinggalkan. Kenapa? Sebab pokok pangkalnya, kunci utamanya adalah sholat 5 waktu. Makanya hadirin kaum muslimin sedang Jumat berbahagia, mari kita jaga, kita pelihara istiqomah dengan sholat 5 waktu. Insya Allah kalau bisa berjamaah tentunya kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, khutbah kita pada siang berbahagia ini adalah bagaimana menggapai dan mempertahankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah adalah nikmat terbesar dari Allah kaum muslimin sedang Jumat berbahagia. Hidayah adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan boleh dikatakan
tidak ada satupun orang tempat yang memperjualbelikan hidayah. Bahkan tidak bisa serta-merta kita katakan ketika ayah ibunya, ketika orang tuanya, ketika keturunannya yang lebih tua di atasnya mendapat hidayah, belum tentu keturunan di bawahnya akan juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, Nabi dan Rasul saja, orang-orang yang terdekat dengan kehidupannya tidak bisa saling memberikan hidayah satu sama lainnya. Makanya mari kita lihat firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah sudah jelaskan dengan tegas. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia, Allah, akan membukakan dadanya untuk menerima kebenaran Islam. Itu bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Ayat selanjutnya dikatakan, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi sesat, tidak diberi hidayah, dia jadikan dadanya sempit lagi sesat. Di atas tadi dikatakan yang diberi hidayah dibukakan dadanya selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran Islam. Yang keduanya disempitkan dadanya sampai sesak nafasnya. Ka'annama yas'adu bis sama. Seolah-olah mereka sedang mendaki ke langit. Orang yang tidak diberikan hidayah itu disempitkan dadanya, disesakkan dadanya, ditambah lagi kata Allah, seolah-olah mereka itu sedang mendaki ke langit. Bagaimana luar biasanya kaum muslimin sedang cuma berbahagia. Mendaki anak tangga, jenjang saja kita sudah capek, letih, lelah. Mendaki bukit saja kita sudah ngos-ngosan. Mendaki gunung apatah lagi, lebih lagi sulitnya. Apatah lagi mendaki langit. Tentu bertambah-tambah kesulitannya kaum muslimin sedang berbahagia. Nah, demikianlah keadaan orang yang nantinya apabila tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita niatkan hati, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menghadiri panggilan di rumah Allah ini adalah bagian dari hidayah Allah kepada kita. Bagian daripada Allah buktinya memberikan cahaya iman kepada kita. Sebab bisa jadi dan tidak bisa dipungkiri, dalam saat yang sama masih ada orang saudara kita katakanlah yang juga mengaku beragama Islam tapi belum terpanggil untuk menghadiri panggilan Allah pada saat ini. Bisa jadi apalagi yang berada di tempat jual beli di tengah pasar, Allah memanggil dengan panggilan azan melalui muazzin, tapi bisa jadi belum tergugah hati mereka. Mungkin lebih memilih menutup ruko, menutup kios, menutup kedainya, sementara bisa jadi mereka istirahat di kedainya pada saat ini. Wallahu a'lam. Tapi insya Allah inilah orang-orang yang terpanggil diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita syukuri kaum muslimin sedang juga berbahagia. Makanya dari itu sekali lagi dikatakan, bagaimana caranya agar hidayah itu bisa kita raih, bisa kita capai dan bisa kita pertahankan. Yang pertama langkahnya adalah berpegang teguh kepada agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini cara pertama yang harus kita lakukan. Keyakinan mesti kita tingkatkan, keimanan mesti kita jaga pelihara. Sebab begitu iman kita ini tergelincir, ini kesempatan setan untuk lebih menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berpegang teguh kepada agama Allah dan sunnah Rasulnya. Sekali kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan melekat dalam hati dan jiwa kita dan kita buktikan dalam amal perbuatan kita. Yang pertama kaum muslimin,
berpegang teguh kepada agama Allah dan sunnah Rasul. Yang kedua, senantiasa kita tambah ilmunya, perbanyak ilmu supaya lebih kuat iman kita, supaya lebih kuat hidayah kita. Sebab bisa jadi orang yang lemah imannya kaum muslimin sidang Jumat berbahagia karena berbanding lurus dengan lemahnya ilmu yang mereka miliki. Orang yang lemah imannya biasanya jauh daripada ilmu, apalagi ilmu agama. Disebabkan mereka tidak mengetahui, disebabkan mereka tidak punya ilmu, makanya tidak ada yang dapat mereka lakukan karena tidak ada petunjuk, tidak ada teori, tidak ada dasar yang akan diikutinya. Makanya insya Allah setelah berpegang teguh kepada agama Allah dan sunnah Rasulnya, perbanyaklah, perdalamlah ilmu kita. Karena insya Allah orang yang beriman dan berilmu senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang di antara kamu. Siapa yang ditinggikan derajatnya itu? Yang beriman dan berilmu. Makanya insya Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kaum muslimin sedang cuma berbahagia, istiqomah mengamalkan sunnah dan amal-amal soleh. Apalagi kita baru saja meninggalkan Rabiul Awal 1444. Di sana sini masjid-masjid, surau, musola, langgar dan sebagainya sering mengadakan kajian-kajian tentang sejarah kelahiran Nabi, tentang sejarah perjuangan Nabi, bagaimana kepribadian Nabi, bagaimana kepedulian dan cinta Nabi kepada kita sebagai umatnya. Istiqomah kita menjalankan sunnah. Jangan nantinya Maulid Nabi senantiasa kita dengarkan, senantiasa kita ikuti, tapi tidak memberikan bekas kepada mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita jujur mengakui, tidak ada satupun yang luput sunnah Nabi dalam hidup kita. 24 jam waktu kita sehari semalam full, penuh dengan sunnah Nabi kalau kita mau mengamalkan. Tapi sayang, kita sudah tahu itu sudah Nabi, sudah tahu kita itu risalah yang dibawa Nabi, tapi kadang-kadang sering meninggalkannya. Bangun tidur misalnya, sudah kita mulai mengerjakan sunnah Nabi. Bangkit dari tempat tidur, istighfar, berzikir kepada Allah, baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu sunnah Nabi. Tapi masih banyak kita yang belum mengamalkannya. Turun dari ranjang, bangkit dari pembaringan, pergi ke kamar mandi, pergi ke tempat bersuci. Ada sunnah Nabinya, baca doa masuk kamar mandi, dulukan kaki kiri memasuki kamar mandi tersebut. Sunnah Nabi. Bersuci kita, bersih dari hadas najis, berwudu kita. Ada bagian-bagian anggota tubuh yang mesti kita baca rukunnya, yang mesti kita baca doanya. Sunnah Nabi. Keluar dari kamar mandi, kita dulukan kaki kanan, baca doa keluar kamar mandi. Sunnah Nabi. Tapi kadang-kadang sekali lagi kita tahu dengan sunnah Nabi, tapi masih banyak yang belum mengamalkan. Menghadapi santapan makanan saja contohnya, kita dianjurkan disuruh menjalankan sunnah Nabi. Duduk jika makan, makan dengan tangan kanan, jangkau makanan yang terdekat, jilati jarimu setelah makan, jangan mubazir dengan makanan, ambillah makanan yang terdekat. Semuanya ada doanya, ada senantiasa aturannya dari Rasulullah SAW. Makanya yang ketiga, kaum muslimin sedang berbahagia, istiqomah mengamalkan sunnah dan amalan yang diperintahkan kepada kita. Terutama tentunya ibadah sholat. Kalau sholat kita terjaga, sekali lagi terjaga ibadah yang lain. Tapi kalau sholat kita asal-asalan, sholat karena segan kepada si Anu, kepada si A, kepada si B, kepada si Fulan, ini yang senantiasa menghancurkan iman kita. Apalagi mengintai sholat hanya pada hari Jumat, na'udzubillah min dzalik. Karena masih ada satu dua di antara kita umat Islam hari ini, seakan-akan dia mengatakan, menandakan, membuktikan saya ini umat Islam adalah sholat.
paling tidak sholat Jumat. Makanya diintai-intailah hari Jumat itu untuk melaksanakan sholat. Kaum muslimin, ini yang harus kita hindari. Yang terakhir, yang keempat, insya Allah tidak ada suatu pun upaya apapun yang kita lakukan tanpa mengharapkan pertolongan Allah. Makanya perbanyak mohon doa kepada Allah. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, terpelihara dari dosa, mendapat bimbingan wahyu dari Allah, dijaga perilaku perkataannya, senantiasa bermohon doa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepadaku, kata Nabi. Berikanlah hidayah kepadaku, kata Rasulullah. Wat tuqa, ketakwaan, wal afa, kesehatan, wal ghina, kekayaan. Bukan tidak boleh minta kaya. Kita tidak dilarang minta dicukupkan rezeki, tapi jangan itu yang kita buru terlebih dahulu. Mohonkanlah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sekali lagi, hidayah tidak bisa diwariskan secara otomatis. Walaupun ulama besar, kiai kondak, ustadz besar ayahnya, tidak serta-merta anaknya akan bisa mendapat hidayah seperti ayahnya. Sebaliknya, sekalipun ayahnya barangkali jauh dari masjid, alergi dengan masjid, enggan mengerjakan sholat, senantiasa barangkali mengerjakan kemaksiatan, tapi jika Allah akan memberikan hidayah kepada anak keturunannya, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Kaum muslimin sedang berbahagia, karena hidayah adalah urusan Allah. Makanya ketika Abu Talib, paman Rasulullah, meninggal dunia, meninggalnya Abu Talib dalam keadaan tidak mendapat hidayah Allah. Meninggalnya Abu Talib tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka seolah-olah Rasulullah keberatan, seakan-akan mau protes kepada Allah. Ya Allah, tidakkah engkau tahu yang berbujur kaku yang meninggal saat ini adalah pamanku? Ya Allah, tidakkah engkau tahu yang meninggal saat ini adalah saudara ayahku? Dia membela perjuanganku, dia membela perjuangan Islam. Mengapa engkau biarkan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman? Seakan-akan keberatan protes Rasulullah kepada Allah. Allah jawab dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha syai'an. Kaum muslimin sedang berbahagia bahwa sesungguhnya dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, melainkan hanya Allah yang bisa memberikan hidayah tersebut. Bagaimana Allah memberikan hidayah kepada seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing? Ya mestinya jelas itu perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan maksiat, tapi Allah memberikan hidayah kepada perempuan pelacur itu dengan memasukkannya ke dalam surga hanya disebabkan memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Ini gambarannya, hidayah itu adalah urusan Allah. Sementara sang paman Nabi Abu Talib bertahun-tahun memperjuangkan Nabi, berpuluh tahun memperjuangkan Islam, mengasuh, merawat Rasulullah, meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Sekali lagi, syukurilah nikmat hidayah yang telah diberikan Allah kepada kita. Perbanyak amal ibadah, jaga sholat 5 waktu, insya Allah ibadah yang lain akan ikut di belakangnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Kaum muslimin sedang juga berbahagia
Di khutbah kedua ini Allah peringatkan semua kita, termasuk khatib. Allah katakan, Alhaakumut takatsur, bersenang-senang, bermewah-mewah dengan dunia telah melalaikan kamu, kata Allah. Kamu itu kembali termasuk khatib yang khutbah hari ini. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian semuanya lupa, kata Allah. Semua kalian itu akan masuk ke dalam kubur. Mau bertahan kita? Tidak bisa. Kita jagokan pangkat jabatan kita? Tidak bisa. Kita andalkan kekayaan harta kita? Tidak bisa. Sebab semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini, yang akan pasti masuk ke dalam kubur kita masing-masing. Bukan persoalan tidak yakin, tidak percaya kita akan mati. Persoalan sesungguhnya adalah banyak di antara kita yang mempercayai mati itu pasti datang. Persoalannya adalah kita belum sungguh-sungguh mempersiapkan bekal kematian itu. Selalu mengulur-ulur waktu, selalu menunda-nunda taubat. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la